panitia pelaksana dan mewakili daripada seluruh ustaz-ustazah hanya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama wabil khusus kepada Ayanda Ketua DPD BKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada hari ini mengabulkan hajat kami untuk dapat berhadir. Nantinya kami mintakan sambutan serta penyerahan sertifikat kepada anak-anak kami yang khataman Al-Quran. Alhamdulillah yang hari ini melaksanakan khataman Al-Quran 9 orang. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kegiatan kita khataman Al-Quran itu dilaksanakan pada bulan Maulid atau Rabiul Awal. Hanya saja kenapa ini terjadi di bulan Rajab? Karena anak kita di bulan Maulid itu belum ada yang tamat atau yang khatam, masih ada yang 28, 29. Kami tidak memaksimal mungkinkan untuk menyuruh mereka sampai himat, hanya saja waktunya masih ada. Belum kami berikan 28 belum tamat. Kalau bujur-bujur 30 baru kami tamatkan. Nah, maka dari itu kenapa dilaksanakan di bulan Rajab. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali santri yang mana sudi kiranya memberikan sumbangan sehingga acara pada hari ini bukan memberikan konsumsi dari sampean seberdan. Mudah-mudahan harta yang tertinggal maupun keuangan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda berkat Al-Qur'an. Selanjutnya kami mengucapkan ampun dan maaf sekiranya bahwasanya pelayanan maupun acara ini terdapat kesalahan maupun kehilapan. Sudilah Bapak semua membukakan pintu semaaf-maafnya. Mungkin itu saja dari ulun selaku panitia pelaksana, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang kelima. Kepada Bapak Muhammad Sam'ani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersedialah. Pertama, kami melaporkan jumlah ustadz dan ustazah laki-laki 9 orang dan adapun perempuan 8 orang. Jadi ustadz dan ustazah ITB Ar-Rahmah Sungai Peninggar Alabio berjumlah 17 orang. Dan adapun jumlah santri dan santriwati yang mengikuti pelajaran Iqra berjumlah 50 orang, dan adapun yang belajar Al-Quran sebanyak 68 orang. Jadi santrinya 118 orang. Santri yang belajar di titik ini selain daripada Desa Sungai Peninggar, Sungai Pinang, Padulangan, Tol Batung, dan Sungai Pandan Pulau. Dan juga kami laporkan jumlah yang mengikuti khataman Al-Quran pada hari ini laki-laki 2 orang dan perempuan 7 orang. Jadi berjumlah 9 orang yang khatam Al-Quran, yang mengikuti acara khataman Al-Quran pada hari ini. Dan juga kami laporkan jumlah keseluruhan santri dan santriwati kami yang sudah khatam Al-Quran di sini berjumlah 348 orang. 348 orang. Itulah yang ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang ke-6, sambutan Ketua Umum DPD BPKMI Kabupaten wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami berkeinginan bahwa yang ngarannya 3 TPA itu benar-benar untuk menjadikan anak-anak kita ini menjadi orang yang ahli Al-Quran, yang pada akhirnya adalah mereka banyak hafal Al-Quran, menjadi qari dan qari'ah. Ini yang ingin kita munculkan. Oleh karena itu mohon dukungan ibu-ibu, santri-santriwati, orang tua, supaya kita benar-benar menginginkan bahwa anak kita ini akan menjadi orang yang terbaik nantinya di dalam mengarungi Al-Quran. Tidak hanya sekadar bisa membaca Al-Quran, kemudian imbahnya bisa membaca Al-Quran, tamat membaca Al-Quran seperti anak-anak kita yang 9 orang hari ini sudah menamatkan Al-Quran. Jangan amping di situ. Begitu ini sudah tamat, sudah dia bisa membaca Al-Quran, jangan. Mohon dilanjutkan setelah TK TPA-nya ada ngarannya TPQ, Taman Quran. Di situ ada tilawah, ngaji lagu, ada tahfiz. Kemudian setelah ini bagus dan rapi, berhasil di TPA itu, di TPQ itu, makanya dipersilakan melanjutkan ke LPTQ. Nah, LPTQ Sumampanan Alabio ini ada Ustadz Kasrani, beliau yang mengajar belajar. Jadi kalau umpamanya mau anak ulun ini kayak suara itik laki aja, umpamanya nih keturunan buan ulun ini kadang depan kari-kariah, itu jangan kayak itu. Penting masukkan anak-anak kita yang sudah bisa baca Al-Quran, mari kita suruhnya belajar tilawah atau tahfiz. Memang mungkin di tempat-tempat kecamatan-kecamatan, di desa-desa itu ada ngarannya rumah tahfiz. Silahkan melanjutkan ke situ, ada salah. Tetapi di TK TPA ini jenjang setelah TK TPA ada itu TPQ ngarannya. TPQ Taman Pendidikan Quran. Di situ ada tilawah. Mungkin beberapa tahun saat ini TPQ ini karena muncul ini. Nah ini yang hendak belum angkat ke permukaan. Artinya TPA ini tetap mewadahi, mengelola itu. Bahkan ketika disambung menjadi ke tempat TPQ itu yang berlanjut ke situ, maka usaha sajanya sudah jelas tahu. Oh ini anak kami santri ininya bagus nih. Nah ini harus digeblek bujur-bujur. Bagus untuk tilawah, suaranya baik, bagus. Kawai ingin untuk dilanjutkan. Nah ini lebih tahu guru-gurunya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada keluarga, anak dan sebagainya, tolong masukkan aja ke TPA. Kalaupun pian ada di rumah privat, itu tetap di rumah inya belajar secara guru khusus mengajari ke rumah privat ngarannya, dan masukkannya ke TPA. Karena itu ada jenjang. Setelahnya di TPQ itu tadi ada kebisaannya mewadahi tempat inya ngaji belagu, tahfiz Quran, makanya akan kami ikut sertakan untuk MTQ. Jadi kada perlu biar nama masukkan anak kami ini mendaftar 4 MTQ, kada perlu. TK TPA sudah mewadahi itu. Jadi secara khusus bahwa ini adalah pengelolaan ke depan untuk TK TPA ini bisa berjenjang untuk menjadikan anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita patut berbangga. Ini ada 9 orang sudah hatam Al-Quran. Artinya sudah dipastikan bisa membaca Al-Quran. Siapa ampun anak yang sudah hatam Al-Quran ini, pian hari ini berbangga dan seterusnya. Pian diberi orang duit 1 miliar, dengan anak pian hari ini bisa membaca Al-Quran 1 miliar itu kadada nilainya. Pian mengikuti duit 1 miliar ketika pian sakarat
atau meninggal, bisakah duit yang 1 M itu membacakan Yasin di samping pian? Kalau bisa. Hari ini pian bisa menemukan anak pian. Ketika kita meninggal dunia, pasti anak kita akan ada di samping untuk membacakan Al-Quran. Jadi berbahagialah hari ini. Tetapi lebih berbahagia lagi adalah seluruh usaha saja TKTP Ar-Rahmah. Patut berbangga kita mempunyai anak yang sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan hari ini adalah yang ke-27. Penyerahan sertifikat yang dibawakan oleh Ibu Husnul kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara pembagian sertifikat kepada santri atau santriwati yang disebutkan namanya agar naik ke atas panggung dan didampingi dengan orang tuanya. Sungai Pinang. Dengan nomor induk 749 atas Mani, alamat Sungai Pinang. Kepada orang tua Hadi dan Nur Hikmah, mohon mendampingi santri-santriwatinya. Kepada Ustadz Jomarto SAG Imhai, ini Hulu Sungai Utara. Ini selamat Bapak, tahan dulu semangat, tahan dulu, iya. Nah. Ini selamat, tahan dulu, iya. Nasrun Amin, alamat Sungai Pandan. Kami mohon mendampingi putrinya. Selanjutnya 5 atas nama Zahratus Sita binti Ahmadianur, alamat Sungai Pandan Hilir. Dengan nomor induk 773 atas nama Amilir. Kepada orang Ketua MPD BKPRMI Hulu Sungai Utara sekaligus Ketua DPK Sungai Pandan. Dengan nomor induk Rahmah binti Ifandi atas nama Hafizah binti Akimis, orang tua agar mendampingi. Sertifikat kami mintakan kepada Ustadz Haji.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kulun atas nama pimpinan PPA Rahmat Sungai Padang Radio dan juga mewakili Ustadz dan Ustazah di PPA di sini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua DPD BKPRI Kabupaten Nusantara yang telah dapat berhadir, yang telah dapat menunaikan hajat kami pada hari ini, dan juga hari ini Ketua DPD memberikan masukan pengarahan kepada anak-anak kami, santri dan santriwati kami di PPA Rahmat Sungai Padang telah menyampaikan Ilahuna wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bahwa TKTPA ini akan kami genjot ke depan. Itu ada jenjang TKA, TPA, kemudian ada TPK. TPK adalah penggemblengan tilawah, ngaji berlagu, kemudian ada tahfiz dan tahfizah. Nah, kedepannya bahwa program DPD BKPNI Kabupaten Nusantara, insya Allah kami akan melaksanakan MTQ tingkat DPD BKPMI Kabupaten Nusantara. Itu tadi santri-santri yang akan kita pacu adalah mereka yang sudah tergembleng di TPQ. Karena di TPQ itu ada tahfiz dan tahfizah, ada tilawah. Sehingga nanti kalau mengikuti MTQ tingkat kabupaten, tingkat nasional, provinsi dan sebagainya, maka kita akan mudah kepada mereka-mereka yang sudah direkrut, dibimbing, sehingga kita bisa menampilkan anak-anak kita yang ahli dalam mempelajari Al-Quran. Jadi rencananya kapan nih Ustaz yang dimulai MTQ tadi, program MTQ antar TPA tadi Ustaz? Ya, akan secepatnya kita laksanakan, nanti akan kita rapatkan pada seluruh pengurus setelah nanti mungkin selesai Hari Raya Kurban atau penyelesaian MTQ sekarang ini bulan Maret di tingkat Kabupaten Nusantara, maka akan menyusul lagi MTQ di tingkat DPD BKMMI Kabupaten Nusantara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program LPTQ Kecamatan Sungai Pandan yang bergandengan dengan TPQ, di mana TPQ ini di bawah BKPRI. Kemudian kalau di LPTQ itu dikenal dengan tilawatil Quran. Nah, lalu saat ini di Sungai Pandan biasanya mengedarkan surat-surat ke TPA, menghimbau agar mengirimkan santri-santrinya yang berbakat di bidang tilawah untuk dilanjutkan ke TPQ atau TPSQ Sungai Pandan. Nah, memang TPSQ Sungai Pandan ini berdiri sejak tahun 2007 yang lalu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah ada mencetak qari'ah bahkan sampai ke tingkat nasional seperti ananda kita Bribda Ahlun Nazar. Nah, demikian informasinya. Untuk saat ini sendiri Ustadz, berapa yang dibina untuk di Kecamatan Sungai Pandan itu berapa orang Ustaz? Untuk santri-santriwati di TPSQ atau di TPQ Sungai Pandan itu sekarang jumlahnya ada 26 santri-santriwati yang belajarnya itu sore hari. Untuk yang baru ada Ustaz? Begini, baru, yang pembinaan baru gitu. Ya, yang namanya
tilawati Quran itu sangat tergantung dengan bakat seninya. Kadang-kadang mereka sudah berjalan beberapa waktu karena memang mereka tidak berbakat seninya, nah mereka bisa berhenti di tengah jalan. Nah kemudian ya diterima lagi santri-santriwati yang baru, lalu yang agak lama atau kita katakan kakak-kakak kelasnya itu kita satukan satu kelompok, dan pemula itu satu kelompok dengan dibimbing ustadz yang berbeda. Silakan kepada Ustadz Yunusan Rizki. Dan undangan sekalian yang kami hormati dan anak-anak memanjatkan puja dan puji syukur